Oke, jadi kita ketemu lagi. Hari ini aku mau unboxing sebuah mainan lagi. Ini masih di konten Pertamia-tamiaan Mini 4 WD. Jadi kemarin kan aku udah unboxing salah satu paketan yang di sini yang isinya adalah pernak-pernik Pertamiaan. Sebenarnya ada dua lagi nih Tamiya, itu juga Tamiya. Auda sama Tamiya Astut. Cuma aku rada lupa ya. Ini yang Auda yang mana, tapi ya udah kita unboxing yang satu dulu. Yang Astut yang mana, yang Auda yang mana. Sorry juga kalau videonya sekarang rada berisik ya karena aku unboxingnya ini siang hari, guys. Oke, guys, ya langsung aja kita lanjutin unboxingnya. Tadi ribet banget pakai tangan, pakai tripod. Ini sepertinya Tamiya yang Astut ya, model Astut yang banyak gede kalau nggak salah, seingatku dulu. Nah, ini Astut mereknya Imek ya, Imek. Jadi bukan merek Tamiya. Ya, Tamiya itu kan merek ya guys, bukan model kayak Aqua kayak gitu. Orang beli minuman enaknya beli Aqua. Padahal di situ kadang nggak beli Aqua kayak gitulah. Aku belum pernah punya Tamiya yang mereknya Tamiya. Nah, bingung lagi tuh. Ya, ini harganya aku beli, kalian bisa melihat 25.000 kayak gitulah. Oke. Super Astute Black Special. Terus Imek bintang bulan. Kalau aku namanya ini matahari bulan lah. Kalau waktu kecil itu yang dinamonya ada simbol seperti ini. Dulu sih suka banget, guys. Oke. No. Udah gitu aja. Yang pasti ini Tamiya yang rodanya gede. Aku belum punya, no. Kalian bisa melihat. Ya udahlah. Kita lihat dulu. Ini yang pertama untuk bodinya, kerangka bodi. Terus yang kedua ini stiker sama stiker ya, stikernya nggak rapi, ya udah murah. Terus di sini ada petunjuk perakitan. Terus di sini ada kayak part-part bagian dinamonya. No, kalian nih, aku suka banget nih, serius. Ini dinamonya ada gambar matahari bulan. Wah, zaman bocil ini keren banget, guys. Keren banget, sumpah. Oke, di situ ada kayak gitu. Udah itu aja. Di sini ada rodanya. Nah, kalian bisa melihat, no, rodanya gede ya, guys. Rodanya gede dibanding roda biasa. Kita bisa membandingkannya, no. Ini velgnya aja sama kayak rodanya. Ini kok menarik. Oke, dan ini rodanya. Ini apa ya? Karetnya keset nggak ya? Kalau yang Imek kurang keset sih, guys. Menurut aku rada kayak putter ya. Kalau yang Mowang itu yang 70 ribuan itu udah mulai bagus. Oh, ini untuk sasisnya. Ternyata modelnya sama ya. Super One namanya modelnya kalau nggak salah ini. Kalau anak-anak Tamiya. Terus di sini ada kayak gini. Ya mungkin langsung aja kita rakit lah ya. Langsung dites di jalan ini seperti apa. Oke, guys, dan si Tamiya Astutnya sudah aku rakit. Ya, cerita sebentar soal perakitan. Seperti biasa kalau Tamiya murah, banyak banget kendala waktu kita ngerakit. Yang pertama kayak di posisi finishing sasisnya yang nggak rapi banget, jadi banyak plastik yang melewet. Itu sering banget terjadi. Kadang menyusahkan waktu perakitan, seperti bagian roll. Di bagian roll ini banyak banget yang aku gores-gores pakai pisau agar rollnya bisa muter. Soalnya kalau nggak seret banget, sama ada partikel yang melewet kayak gitu, rollnya jadi nggak bulat. Terus sama juga di bagian roll belakang ini malah di bagian sini ini belum pernah dimasukin, tapi udah longgar banget, nggak tahu kenapa. Jadi susah banget nempelinnya. Bahkan ini kayak bisa dicabut, tapi udah aku setting akhirnya bisa ngetrap lah. Kayak gini, lumayan kenceng. Terus untuk bagian ban seperti kalian lihat, banyak banget yang luberan seperti itu. Dan kalau bagian atas ini, bagian bodi, kendalanya juga biasalah. Stikernya itu susah banget nempel. Kita bingung posisinya di mana, ditambah lagi susah nempel.
maksudnya daya rekatnya itu lemah banget. Jadi tempel jangan sampai dicabut lagi. Kalau tempel cabut udah daya rekatnya hilang, udah nggak bisa nempel itu sih. Terus kita sambil ngebuka nih. Wah, ini udah jengkang nih guys, udah jengkang nih. Mungkin next aku akan rapikan Tamiya-nya agar lebih rapi dari segi finishing sama stiker. Dan untuk bagian dalamannya ini aku setting standar banget ya. Jadi roda empatnya muter semuanya pakai roda yang di sini. Roda gigi kalau aku kecil namanya. Gak tahu ini penyalur roda depan belakang namanya apa, coba kalian yang paham komen. Tapi aku suka dengan Tamiya E-Max ini apa ya, kuningannya ini kuningan, bukan dari kayak putihan kayak gitu nih. Coba. Nah, itu kan tembaganya putih. Kalau di sini kuningannya benar-benar kuning kayak tembaga lah. Terus untuk pengeterapan dinamo dan roda-roda di sini gear juga rada susah, banyak banget partikel yang harus digores-gores agar bisa ngetrap presisi seperti ini. Itu sih kendala di Tamiya murah dalam perakitan. Nah, kira-kira untuk kecepatannya seperti apa, langsung aja aku tes. Untuk sementara, untuk saat ini dulu aku pakai baterai standar ini alkalin. Oke guys, kira-kira seperti apa kecepatan dari Tamiya Astute E-Max? Ya udah, kita langsung hidupkan aja. Cuma ini rada susah sepertinya. Kenceng banget. Ini juga nggak enak guys. Oke guys, jadi mungkin segitu kecepatan dari Tamiya Astute yang pakai baterai bekas ya, sebenarnya bukan baterai baru, jadi ya kecepatannya seperti itu. Tapi aku rasa juga nggak cepet-cepet ya, kecepatannya paling segitu-gitu aja sih. Tapi untuk lebih jelasnya aku akan pakein baterai yang khusus buat Tamiya. No, baterainya lagi di charger, tapi waktu di charger juga bisa dibilang masih full aja sih, cuma buat lebih kuat aja listriknya. Aku mau lepas sekarang. Oke guys, dan mungkin ini bisa jadi kecepatan gambaran yang sesungguhnya dari Tamiya merek E-Max model Astute ini. Kecepatannya seperti ini, pakai baterai yang bener dengan perakitan yang bener-bener standar box sih. Udah standar banget, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Pasang semuanya, langsung aja kita akan tes. Sepertinya lebih kenceng dari suaranya ya. Jauh. Oke guys, ini aku rada susah buat ngancingin on off-nya aja sih. Jadi tadi mogok. Oke guys, jadi barusan hampir bisa jadi gambaran kecepatan sesungguhnya, cuma ada masalah lagi. Ternyata tadi kalian bisa melihat ya, jadi kecepatannya kayak itu ada masalah pada bagian roll. Ya, roller depan ini, jadi waktu belok kecepatannya tadi kelihatan banget kayak ternyata nyentuh guys. Nah, kalian bisa melihat. Jadi waktu belok kan ada penekanan sedikit yang ngebuat banyak ini nyentuh. Nih, apalagi ini sasis depannya juga model Super One ini lembek ya, tipis. Jadi kayak gini lah. Noh, tak nyentuh. Noh, kalian bisa melihat. Belum apa-apa juga hampir nyentuh. Nih, kalian nyentuh. Jadi sebenarnya tadi bisa dibilang cepet ya, karena udah bisa keluar jalur ya. Ya mungkin segini aja lah unboxing dari Tamiya merek E-Max Astute yang rodanya gede. Masih ada masalah, perlu aku setting juga agar jalannya normal. Ya, kalian coba yang lebih paham, coba komen. Kita ketemu lagi di next aja ya. Yuk.